Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai penggunaan eh, fitur UKP atau unit kesehatan pondok atau unit kesehatan pesantren atau unit kesehatan sekolah atau klinik. Jadi dengan fitur ini nanti bagian kesehatan nanti punya akses atau punya fitur untuk melakukan input data seputar kesehatan santri. Dan ini nanti juga akan berhubungan dengan kesehatan di aplikasi orang tua, sehingga orang tua nanti bisa ikut memantau kesehatan anaknya langsung dari rumah masing-masing melalui aplikasi Wali Santri. Nah, Ana mau nge-share layar dulu, kita mulai tutorialnya. Nah, di akun yang sudah disetting posisinya sebagai UKP, maka otomatis akan muncul menu data kesehatan, menu kesehatan. Jadi akun yang punya tugas untuk memproses kesehatan itu harus disetting di menu data kepegawaian. Nah, kita lanjut dari menu pertama yaitu menu kesehatan santri. Nah, ini adalah contoh-contoh data-data yang sudah diinput oleh UKP. Misalkan ini kita ambil contoh Abdullah, NIS-nya 1450, kelas 9 C Putra, tanggal pemeriksaan, jam pemeriksaan, diagnosanya apa, keluhan siswa seperti itu contohnya, kemudian detail penanganannya, perlu istirahat berapa hari, apakah perlu dijemput orang tua, apakah ada informasi untuk orang tua santri, dan siapa yang menangani. Nah, nanti orang tua juga akan mendapat notifikasi dan informasi yang sama dari UKP. Cara inputnya seperti apa? Jadi nanti bagian kesehatan tidak menggunakan user panel, tapi menggunakan aplikasi dalam proses kegiatan di lapangan. Cukup nanti kita kembali lagi ya ke halaman depan dulu. Di sini ada kesehatan santri, kita klik, kemudian ada tombol plusnya. Nah, di sini ada foto pendukung jika ada. Mungkin kondisi santri atau informasi yang lain bisa difoto, tapi kalau nggak ada bisa dikosongkan. Kemudian pilih nama santrinya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian jenis penyakit, ini sudah kita kelompokkan diagnosanya secara umum. Cuma nanti misalkan di lembaga antum ada jenis penyakit yang lain, nanti bisa ditambahkan. Jadi ini secara umum, misalkan mata, nanti turunannya nanti dimasukkan di detailnya. Misalkan kan kalau sakit mata itu kan ada banyak jenis penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit mata. Tetapi nanti cukup pilih mata misalkan atau pusing dan penyakit lain. Nah, kemudian di sini keluhannya apa? Misalkan santri mengeluh sakit kepala sudah 2 hari. Ini keluhan siswa. Tanggal pemeriksaan kapan? Sekarang. Jamnya kapan? Sekarang. Detail penangannya apa? Nah, ini yang berhubungan dengan medis. Misalkan pasien diberikan obat peredap pusing dan obat penenang, yaitu paracetamol dan ibuprofen misalkan. Kemudian istirahat berapa hari. Nah, ini kalau misalkan si santri perlu istirahat, dalam arti dia tidak perlu sekolah, tidak perlu KBM, maka ini bisa diisi misalkan 2 hari. Atau kalau misalkan tidak perlu istirahat, artinya setelah nanti istirahat sebentar di UKP, kemudian dia harus masuk ke kelas lagi, maka cukup diisi 0 saja. Kemudian apakah santri perlu dijemput orang tuanya? Nah, ini
dipilih salah satu, misalkan tidak perlu karena memang mungkin penyakitnya tidak parah. Kemudian masukkan informasi untuk orang tua santri sebagai penenang untuk orang tua santri biar tidak khawatir, tidak kenapa, tidak ada masalah yang serius. Santri sudah istirahat dan minum obat. Nah, kemudian ini diproses, maka otomatis ketika nanti diproses, orang tua nanti akan mendapat notifikasi kalau anaknya masuk perawatan. Kemudian nanti bisa dilihat detailnya seperti apa, apakah orang tua perlu menjemput anaknya atau tidak. Nah, nanti seperti ini nanti urutan-urutannya. Contohnya misalkan kulit, nah ini pernah gatal karena alergi, seperti ini contohnya. Nah, ini fitur yang pertama, yaitu fitur kesehatan santri. Nah, siapa yang memproses? Yaitu nanti bagian yang menindak di UKP atau di klinik. Selanjutnya yang kedua adalah menu permintaan obat. Nah, di sini adalah fitur yang bisa digunakan UKP untuk proses permintaan obat atau ingin belanja obat dan mengajukan ke pondok atau ke lembaga. Caranya klik tombol plus. Nah, di sini ada obat-obat yang sudah diinput di database. Nanti kita masuk ke situ. Misalkan perlu tolak angin, kemudian perlu alkohol, kemudian perlu cotton bud. Nah, ini jumlahnya berapa? Bisa diisi di sini. Kemudian keterangan tambahan untuk misalkan stok sudah mulai menipis, mohon segera diorder seperti itu. Kemudian klik proses, nanti otomatis akan masuk ke bagian terkait. Nah, ini contoh yang sudah ada. Kita lihat yang bulan Oktober. Nah, ini ada. Misalkan yang ini. Nah, ini. Daftar permintaan Trianta 3 tablet, 3 box. Nah, ini pertama timelinenya yang mengajukan, kemudian sudah disetujui. Seperti itu. Kemudian ini misalkan contoh lain, tabung oksigen butuh 1, catatan 1 tabung sudah kosong. Maka dia bisa mengajukan seperti itu. Nah, di sini, di permintaan obat ini, data-data obat ada di database obat ini. Jadi nanti akan muncul semua data-data di sini. Kita bisa tambahkan nama obat, pilih satuannya, kemudian keterangannya apa. Contohnya seperti ini. Ini nanti masuk ke database obat untuk proses permintaan obat. Nah, balik lagi ke fitur yang berikutnya adalah fitur laporan kerja. Kita klik. Nah, di sini adalah fitur-fitur laporan kerja yang khusus untuk bagian UKP. Contohnya kalau di Ibnu Abbas kita klik ini. Nah, di foto pekerjaannya kalau ada. Kemudian nih, tugasnya UKP di sini adalah selalu memeriksa kamar dan mengecek kesehatan ke santri. Itu secara rutin harus dikerjakan oleh bagian UKP. Contohnya jika menemukan santri sakit, harap dirujuk ke UKP dan diperiksa seperti ini. Kemudian keterangannya apa? Misalkan hari ini tidak ada santri yang sakit, misalkan. Kemudian difoto hasil pekerjaannya, misalkan di kamar kayak gitu. Kemudian klik lapor. Nanti akan muncul laporan-laporannya di sini. Dan nanti bagian kepala bagian nanti bisa melihat pekerjaan stafnya, pegawai UKP-nya. Nah, kemudian fitur yang terakhir adalah fitur inventaris UKP. Jadi ada fitur inventaris secara umum, itu nanti yang mengelola adalah Sarpras. Kemudian ada fitur UKP, artinya fitur yang ada di UKP. Kebetulan misalkan contoh ini ada 2 gedung, Gedung Putra, UKP Gedung Putra dan UKP Gedung Putri. Di sini bisa kita lihat misalkan Gedung Putri diklik. Nah, ini adalah barang-barang yang ada di Gedung Putri. Misalkan ada alat cek HB, kondisinya 1 yang baik berapa. Nah, nanti kalau mau ngubah datanya tinggal diklik ini. Nah, ini nanti bisa diubah kode inventaris, kondisinya juga bisa diubah secara berkala. Nanti bagian terkait nanti akan bisa mengetahui ada barang-barang yang rusak atau ada barang-barang yang harus perlu diganti.
Ini contohnya di UKP Gedong Putra, seperti ini. Kondisi baik 2, cukup baik 0, rusak 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di UKP. Mungkin cukup itu fitur-fitur yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa dipelajari sendiri. Semoga dengan fitur ini bagian kesehatan nanti bisa langsung menggunakannya dengan baik. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada pendalaman materi bisa disampaikan di sesi pendalaman dan tanya jawab. Mungkin itu dari kami. Insya Allah nanti setiap ada fitur-fitur yang terbaru akan selalu kita update. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.